Assalamualaikum Sobat Kebun. Kali ini kita akan membahas mengenai cara memperbanyak dan memperkembangbiakan Alocasia Black Velvet. Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya ya, mengenai karakteristik Alocasia Black Velvet. Untuk perkembangbiakan Alocasia itu menggunakan cara generatif dan vegetatif. Kali ini saya akan mencoba melakukan perkembangbiakan Alocasia secara vegetatif atau pemisahan anakan dari Alocasia. Pertama-tama, langkah awal yang harus kita ambil adalah mengeluarkan tanaman Alocasia kita dari pot ya. Hati-hati ya Sobat Kebun, karena biasanya Alocasia ini memiliki umbi-umbi kecil yang nantinya akan menjadi calon anakan dari Alocasia itu sendiri. Anakan atau umbi itu akan memberikan tanaman baru kalau kita tanam dalam jangka kurun waktu kurang lebih 1 atau 2 bulan. Jadi kita memisahkannya harus hati-hati ya Sobat Kebun. Jangan sampai umbinya tercacah atau secara tidak sengaja melukai umbi Alocasia kita. Kita harus memilihnya satu persatu ya Sobat Kebun, karena ukuran dari umbi Alocasia itu sendiri beraneka ragam. Ada yang besar, ada yang kecil, takutnya kelewatan ya. Ciri khas umbi dari Alocasia ini biasanya adalah tumbuh memanjang dan rata. Anakan Alocasia itu biasanya berupa bintil umbi-umbi kecil, nah seperti ini Sobat Kebun, yang bila dipisah dari induknya nantinya akan tumbuh menjadi individu tanaman Alocasia yang baru. Nah seperti ini umbi atau bintil biji dari Alocasia yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru dari kita. Yang pertama untuk melihat kira-kira tunas yang baru dan untuk memudahkan kita untuk memisahkan dengan indukannya, sebaiknya kita bersihkan dulu ya untuk akarnya Sobat Kebun dari tanah yang ada di akar. Tujuannya selain memudahkan kita untuk pemisahan dari indukan tanaman Alocasia, juga untuk mempermudah nanti untuk pemotongan atau pengklasifikasiannya ya. Nah seperti ini, kita melakukan pemotongannya harus dengan hati-hati ya Sobat Kebun. Jangan lupa untuk memisahkan akarnya, kita harus berhati-hati. Karena apa? Takutnya nanti kalau akarnya terluka atau lecet, itu akan menyebabkan tanaman stres. Oh ya, jangan lupa ya Sobat Kebun, untuk bekas potongan dari tanaman kita, itu kita olesi dengan pasta fungisida. Pasta fungisida seperti biasa, fungisida bubuk yang kita kasih air sedikit ya Sobat Kebun, supaya dia bisa menempel. Tujuan pemberian fungisida ini adalah untuk meminimalisir peluang tumbuhnya bakteri atau nempelnya bakteri, sehingga peluang untuk kebusukan batang ataupun akar dari pemisahan kita itu bisa kita minimalisir. Dan sebelum kita masukkan ke dalam pot yang baru, jangan lupa ya Sobat Kebun, setelah kita
memberi fungisida, kita angin-anginkan terlebih dahulu, tujuannya biar agak kering dari kelembapan ataupun kebasahan. Jadi sebenarnya tujuan pengangin-anginan dari benih ataupun dari bakalan anakan atau cacahan alokasia ini untuk meminimalisir menyebarnya bakteri atau tumbuhnya bakteri dari media yang lama. Kira-kira sobat kebun tahu enggak salah satu ciri kira-kira alokasia kita bisa dipisah atau belum? Yang pertama yaitu tentu saja dari sisi kerimbunannya ya sobat kebun. Dan yang kedua adalah kondisi dari media tanam alokasia kita. Kalau dinilai sudah padat dan rimbun, sebaiknya kami rekomendasikan untuk dipisahkan ya sobat kebun, dan jangan ragu untuk melakukan pemisahannya, karena untuk tanaman alokasia ataupun caladium itu termasuk tanaman yang fast grow. Tapi jangan begitu kaget ya sobat kebun, karena di tanaman alokasia itu ada kondisi yang dinamakan dengan masa dorman. Apa sih yang dimaksud dengan masa dorman? Masa dorman itu biasanya tumbuhan yang kita pindah ataupun yang kita repotting ulang itu akan mengalami atau menggugurkan daunnya secara satu persatu, sehingga dia sama sekali tidak memiliki daun. Biasanya hal ini adalah suatu hal yang wajar ya untuk di alam atau habitat aslinya. Biasanya kondisi dorman ini dilakukan tanaman alokasia atau jenis caladium ketika menghadapi kemarau panjang. Jadi kalau kita tidak ingin tanaman kita mengalami kondisi dorman atau gugur daun atau daunnya habis sama sekali, kita harus menjaga kelembapan media tanamnya ya. Jangan terlalu lembab ataupun jangan terlalu basah maksudnya, ataupun jangan terlalu kering. Karena kalau kering atau kepanasan otomatis ancaman kondisi atau masa dorman akan berpeluang besar. Sedangkan untuk pemilihan ataupun pemberian media tanamnya jangan ragu-ragu ya sobat kebun. Kita manfaatkan aja apa yang ada di sekitar lingkungan kita. Yang terpenting untuk media tanam dari tanaman alokasia ini adalah tanaman atau media tanam yang poros dan bisa menjaga atau mengikat kelembapan lebih tinggi. Tapi dia tidak boleh terlalu basah ya. Jadi tetap untuk keporosan media tanam juga harus diperhatikan ya sobat kebun. Perlu diingat ada beberapa hal yang sebenarnya ini merupakan kelemahan dari tanaman alokasia ya. Tanaman alokasia kita atau ketika kita mulai untuk repotting ataupun pemisahan dari indukan pencacahannya, yang harus kita perhatikan tadi adalah ketersediaan ataupun kebutuhan airnya terpenuhi. Karena apa? Alokasia ini, terutama black velvet ini adalah tanaman yang menyukai kelembapan. Jadi ketika alokasia kita ini mengalami dehidrasi atau kekurangan air, maka pelepah dan tangkai daun dari black velvet kita ini akan loyo, sementara helaian daunnya akan menguncup. Hal ini
tentu akan mengurangi keindahan dari tanaman kita ya sobat kebun. Jadi tetap jangan lupa ya untuk selalu memperhatikan kelembapan dari media tanah dari tanaman kita. Lembab bukan berarti basah ya sobat kebun. Jadi ketika melakukan penyiraman lebih baik, saran kami sebaiknya diperciki air aja kalau untuk tanaman jenis black velvet yang baru, atau diuapi. Jadi jangan terlalu basah ataupun terlalu banjir gitu penyiramannya. Dan jangan lupa untuk tanaman baru jangan terlebih dahulu dikasih pupuk kimia ya sobat kebun, karena biasanya untuk pupuk kimia itu bersifat panas. Jadi lebih baik penyiraman atau pemupukannya melalui yang organik, misalkan dengan penyiramannya menggunakan bekas cucian air beras. Itu lebih disarankan kalau tanaman kita baru dicacah atau dipisahkan. Untuk umbi yang barunya, umbi bintil kecilnya kita tanam ya sobat kebun, nanti kita tunggu kurang lebih sebulan dia akan bertunas untuk tanaman baru. Demikian dulu ya sobat kebun video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.